Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas Indralaya. Saya Istirama Azizah. Nama saya Nisi Bolon. Saya adalah Febrina. Kami dari Prodi Pendidikan Biologi tahun 2022. Apa sih itu katabolisme glukosa? Nah, untuk katabolisme itu adalah proses penguraian makromolekul menjadi molekul sederhana. Proses katabolisme yang terjadi di dalam sel makhluk hidup menghasilkan energi. Jadi, katabolisme glukosa adalah reaksi penguraian glukosa menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi. Tujuan proyek ini dilakukan yaitu mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami glikolisis. Alat dan bahan. Yang pertama smartphone, kedua Microsoft Word, yang ketiga Microsoft PowerPoint, yang keempat CapCut untuk mengedit video, dan yang terakhir adalah sumber karbohidrat seperti roti dan nasi. Prosedur. Yang pertama, memahami materi mengenai katabolisme glukosa. Yang kedua, membuat video pembelajaran dari materi yang telah dipahami dan membuat video dengan semenarik mungkin. Pasti kita pernah berpikir, mengapa sih manusia membutuhkan karbohidrat? Karbohidrat sangat penting bagi manusia. Karbohidrat merupakan zat gizi yang dapat digunakan sebagai energi bagi tubuh manusia. Tanpa karbohidrat, manusia tidak akan memiliki energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam hal ini, karbohidrat berperan aktif dalam kehidupan manusia. Kandungan karbohidrat nasi. Nasi putih mengandung sekitar 90% karbohidrat. Komposisi bahan makanan dalam 100 gram beras mengandung 7,9 gram karbohidrat. Dan pada nasi 100 gram dimuat kandungannya sebesar 39,80 gram. Kandungan karbohidrat roti. Roti mengandung sekitar 50 gram kandungan karbohidrat pada per 100 gramnya. Proses pencernaan karbohidrat. Pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut yang dilengkapi dengan kelenjar ludah. Kelenjar ludah tersusun atas 99% air, sisanya mengandung enzim betialin dan antimikroba atau lisozim. Enzim betialin inilah yang membantu memecah polisakarida untuk pertama kalinya menjadi unsur yang lebih disakarida atau maltosa. Kemudian makanan yang mengandung karbohidrat tadi ditelan dan lewat ke saluran esofagus. Dari tenggorokan, karbohidrat langsung diterima oleh lambung untuk kemudian diolah dan dicampurkan dengan asam lambung atau HCl yang bersifat korosif. Lalu masuk ke usus 12 jari. Proses pencernaan karbohidrat dalam usus 12 jari dilakukan secara kimiawi menggunakan enzim amilopsin atau enzim amilase yang dihasilkan dari getah pankreas. Enzim ini memecah amilum yang belum sempat terurai sempurna di rongga mulut untuk menjadi disakarida. Kemudian setelah melalui usus 12 jari itu ke usus kosong. Di dalam organ ini disakarida dipecah menjadi monosakarida dengan bantuan enzim-enzim disakaridase seperti maltase, laktase, dan sukrase yang terdapat pada getah usus halus hasil sekresi di dinding-dindingnya. Pemecahan disakarida tergantung pada jenis dari jumlahnya, yaitu maltosa menjadi 2 mol glukosa dengan bantuan enzim maltase, laktosa menjadi 1 mol glukosa dan 1 mol galaktosa dengan bantuan enzim laktase, dan yang terakhir sukrosa menjadi 1 mol glukosa dan 1 mol fruktosa dengan bantuan enzim sukrase. Setelah melalui usus kosong, monosakarida hasil penguraian enzim disakaridase kemudian diserap oleh dinding ileum atau usus penyerap. Serapan monosakarida ini lalu diabsorpsi dan diangkut ke sistem sirkulasi darah lewat vena porta dan disalurkan ke seluruh tubuh menjadi energi. Penyusun karbohidrat. Struktur molekul karbohidrat terdiri dari hidrogen, karbon, dan oksigen. Karbohidrat berfungsi dalam produksi energi yang mudah dicerna dan menjadikannya sebagai sumber energi utama tubuh kita.
Kita dapat memperoleh karbohidrat ini dari makanan seperti nasi, roti, ubi-ubian, dan sebagainya. Glikolisis. Jadi, pada glikolisis terjadi dua fase. Yang pertama, fase persiapan glikolisis, dan yang kedua, fase penghasil energi. Adapun reaksi fase persiapan glikolisis adalah sebagai berikut. Langkah 1, glukosa difosforilasi pada gugus hidroksil pada C6 menjadi D-glukosa 6-fosfat memerlukan 1 ATP dan dikatalisis enzim heksokinase. Langkah 2, D-glukosa 6-fosfat yang terbentuk diubah menjadi D-fruktosa 6-fosfat, dikatalisis enzim fosfoheksosa isomerase. Langkah 3, D-fruktosa 6-fosfat yang terbentuk difosforilasi pada C1 menghasilkan D-fruktosa 1,6-bifosfat, memerlukan 1 ATP dikatalisis enzim fosfofruktokinase. Langkah 4, D-fruktosa 1,6-bifosfat dipecah menghasilkan 2 molekul 3 karbon, dihidroksi aseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehida 3-fosfat, dikatalisis enzim aldolase. Hal ini adalah langkah lisis yang memberi nama jalur tersebut. Langkah 5, dihidroksiaseton fosfat diisomerisasi menjadi molekul kedua gliseraldehida 3-fosfat, dikatalisis enzim triosa fosfat isomerase. Adapun reaksi fase penghasil energi yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, 2 molekul gliseraldehida 3-fosfat dioksidasi dan difosforilasi oleh fosfat anorganik membentuk 2 molekul 1,3 bisfosfogliserat dan menghasilkan 2 NADH dikatalisis oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Langkah kedua, 2 molekul 1,3 bisfosfogliserat diubah menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat yang menghasilkan 2 ATP dikatalisis enzim fosfogliserat kinase. Langkah ketiga, 2 molekul 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 molekul 2 fosfogliserat dikatalisis enzim fosfogliserat mutase. Langkah keempat, 2 molekul 2 fosfogliserat diubah menjadi 2 molekul fosfoenol pirufat dikatalisis enzim enolase. Dan yang terakhir, langkah kelima, 2 molekul fosfoenol pirufat diubah menjadi 2 molekul pirufat dan menghasilkan 2 ATP dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Proses dekarboksilasi oksidatif dimulai dari lepasnya gugus karboksilat atau min-COO dari asam pirufat menjadi CO2. Kemudian, sisa 2 atom dari asam pirufat dalam bentuk CH3COO- akan mentransfer kelebihan elektron menjadi molekul NAD+ membentuk NADH. Molekul 2 atom karbon tersebut akan berubah menjadi asetat. Pada proses siklus Krebs, yang pertama pembentukan sitrat terjadi saat proses kondensasi asetil CoA dengan oksalosetat yang akan membentuk sitrat dengan enzim sitrat sintase. Sitrat dihasilkan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akonitase. Enzim dehidrogenasi isositrat kemudian mengubah isositrat menjadi A-ketoglutarat dengan bantuan NADH. Lalu alfa-ketoglutarat mengalami proses oksidasi dan suksinil KOA kemudian diubah menjadi suksinat. Suksinat yang dihasilkan dari proses sebelumnya lalu dioksidasi menjadi fumarat. Dan selanjutnya adalah proses hidrasi di mana terjadinya penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan malat. Malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase dan juga menghasilkan NADH. Tahapan transport elektron. NADH akan melepaskan elektronnya kepada kompleks protein 1. Peristiwa ini membebaskan energi yang memicu dipompanya H positif dari matriks mitokondria menuju ruang antar membran. NADH yang telah kehilangan elektron akan berubah menjadi NAD+. Elektron akan diteruskan kepada ubiquitin
quinon. Kemudian, elektron diteruskan kepada kompleks protein 3. Hal ini akan memicu dipompanya H positif keluar menuju ruang antarmembran. Elektron akan diteruskan kepada sitokrom C. Elektron akan diteruskan kepada kompleks protein keempat. Hal ini juga akan memicu dipompanya H positif keluar menuju ruang antarmembran. Elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan 2 ion H positif membentuk H2O. Bila dihitung, transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu dipompanya 3H positif keluar menuju ruang antarmembran. H positif atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Lewatnya H positif pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3H positif yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan kemioosmosis. Berikut merupakan produk yang dihasilkan dari katabolisme glukosa. Jadi, pada tahap pertama yaitu glikolisis menghasilkan 2-NADH2, deakarboksilasi oksidatif menghasilkan 2-NADH2, siklus Krebs menghasilkan 6-NADH2, dan transport elektron menghasilkan 10-NADH2. 1-NADH2 itu menghasilkan 3 ATP dan 10 NADH2 berarti menghasilkan 30 ATP. Siklus Krebs sama dengan 2 NADH2 dan di mana 1 FADH2 ini menghasilkan 2 ATP sehingga menjadi 4 ATP. Jadi transfer elektron itu menghasilkan 34 ATP. Sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.